Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Tale Trias Info. Channel ini mengusung acara khas bincang-bincang tipis-tipis. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, opung saya Ustadz Bunyamin Daulay. Tema yang kami bahas kali ini adalah seputar anak yatim, di mana pada saat pandemi ini banyak sekali anak-anak kita yang kehilangan orang tua akibat corona. Seperti apa cara memelihara anak yatim? Kita akan diskusi dengan opung saya ini. Pung, di dalam ajaran agama disebut ada namanya memelihara anak yatim, seperti kita temukan di surat Al-Maun. Seperti apa, Pung, yang disebut dengan memelihara anak yatim? Apakah sekedar memberikan bansos, ataukah seperti apa yang disebut memelihara itu, Pung? Jadi menurut istilah bahasa Indonesia, memelihara yaitu mulai dari segi makanannya, tempat tidurnya, tempat tinggalnya, pendidikannya. Ya. Berdasarkan surah Al-Maun Ya. yang berbunyi, Arwaital lagi yukadzibul bid. Tahukah Anda siapa yang pendusta dalam agama? Allah sendiri yang bertanya, Anda sendiri yang menjawab. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang-orang itulah yang menyanyiakan, dalam arti tidak mau memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim menurut istilah bahasa bisa macam-macam. Ada cukup mengusap kepalanya, dikasih makan sekali setahun cukup. Yang dimaksud ayat ini adalah memelihara yatim mulai selama sudai dari dia menjadi anak yatim sampai dia menjadi dewasa. Dewasa dalam arti menurut pengertian agama. Tapi dengan kata lain tuntas, bukan separuh-separuh. Sebab anak ini bukan lagi anak siapa-siapa, anak yatim. Bukan anak emaknya lagi, anaknya kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Tapi diutamakan kaum keluarga yang paling dekat. Pamannya dulu mungkin ya, Pak. Atau pamannya, ya. Jadi nggak ada lagi itu baru lingkungan yang sebelumnya. Ya satu kampung itu. Kalau nggak bisa lagi itu baru masuk pemerintah setempat. Pemerintah juga jangan setengah hati. Harus ada anggaran untuk ini. Kalau memang benar kita mau mendukung surat Al-Maun, kecuali ini dijadikan. Jangan berkuar-kuar mengambil yatim. Sebab seluruhnya wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau tahu, tidak mau memberikan makanan yang orang-orang miskin. Itu masuk golongan apa itu, Bang? Orang yang tidak mau hidup anak yatim? Ya, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu siapa? Yukadzibul bid. Yaitu orang yang mendusta, hanya dia penumpang gelap. Masuk Islam itu pura-pura seolah-olah Islam. Konsekuensi daripada syahadat itu, kalau nggak mau dengan konsekuensi, tarik, cabut, jangan syahadat, selesai masalah. Jadi dalam Islam itu kalau ada tetangga yang lapar pun itu bisa, status kita bisa Berdasarkan hadis Rasulullah, belum beriman seseorang kamu sebelum kamu mengasihi saudaramu yang seiman. Ada sebelah kita, radius 500 meter dari rumah kita, tanya udah makan tuh. Ini kenyang perutnya, deposito di bank bermiliar. Sementara anak yatim bergelimpangan. Makanya turun latar belakang asbabun Quran mau itu masalahnya. Itu setelah habis perang Badar dan perang Uhud. Banyak para suami yang sudah nggak ada lagi karena meninggal dalam perang. Oh, itu asbabun nuzul ya. Jadi banyak anak-anak yang orang tuanya meninggal di medan perang jadi yatim. Makanya berdasarkan surat Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitul yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'budu fawahidah aw ma malakat aymanukum, dan seterusnya.
Teguran ayat itu. apabila kalian khawatir terhadap anak yatim, boleh kalian mengamini ibunya 2, 3, atau 4 atau Demi menyelamatkan anak yatim untuk tadi. menyelamatkan anak yatim. Bukan karena ada gadis cantik ya. Bukan. Jangan karena kalau ada anak yang jadi, itu bukan masalah berdasarkan nisa. Ya. Jadi nggak bisa kita menikah karena mau istri kedua karena cantik. Jangan. Harus sesuai dengan ayat sebelumnya ini ya. Jangan diputus ya. Jangan. Oh. Jadi masalahnya anak yatim ini mau diselamatkan, boleh mengawini ibunya. Sampai umur berapa pun tahap anak yatim sampai umur berapa dia ini? Itu dulu. Menurut yang dari ini sampai dia dewasa. Ukuran dewasa itu seperti Dewasa ini kan simpang siur bahasa Indonesia. Menurut pemerintah, kalau orang itu sudah berumur 21 tahun atau 17 tahun sudah KTP, boleh memilih sudah dewasa. dewasa dia. Kalau agama datang haid dia. Hai dia, Laki-laki mimpi. mimpi macam-macam. Jadi gimana? Kedewasaan di sini pendidikannya sudah ada. Ini pendidikan nggak ada yang anggap dewasa. Ini terakhir Bu. Hmm. Ini kan di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak kehilangan orang tua karena kena corona gitu ya Bu ya. Banyak yang jadi yatim piatu. Tapi saya bersamaan kita juga saksikan juga ada namanya bantuan bersifat bansos, bingkisan-bingkisan. Berarti kalau dari penjelasan hukum tadi bukan seperti itu yang diinginkan oleh ayat tadi Bu. Karena ancaman seterusnya ayat seterusnya. Wala yahud wa tu'an miskin fawailul lil musallin. Neraka wel, maka celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat. Tahu nggak ancamannya? Belum melaksanakan sholat gitu ya. Yang melakukan sholat, fawailul lil musallin. Menaikkan sholat ya. Tidak artinya yang melakukan sholat itu dianggap masuk neraka. Neraka wel baginya. Gara-gara masalah ya dukul yatim wilayah atau miskin wawailul lil musallin. Siapa ini alladzina hum an sholatim sahun, yang mana sholatnya itu hanya sahun, nggak ada isinya, kosong. Apa tanda kekosongannya? Tidak mau tahu dengan masalahnya, tidak mau orang yang miskin maka mereka tidak. Jadi Pung, kalau begitu terakhir nih Pung, orang yang menumpuk-numpuk harta sementara tetangga ada yang kelaparan, itu tumpukan harta itu bisa menjadi beban dosa gitu. Bukan masalah dosa, datanglah musibah. Dosa itu kan kita selalu fiktif kita bicarakan dosa itu kan nanti di akhirat. Kalau musibah nyata di dunia pun akan kelihatan. Ini kan dosa ini di sini. Hasil pekerjaan dari tangan manusia adalah ada peringatan, ada gempa bumi macam peringatan, ada melilit gerhana, Jadi peristiwa alam itu selalu didahului peristiwa sosial dulu ya Bung ya. peristiwa sosial ya. Oke. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun. Jadi sholatnya itu hanya sebagai formalitas saja. Saya udah sholat pakai PJ kemarin kosong semua itu kalau belum ya yatim wala yahud wa miskin wa yamna'unal maut, dan selalu menahan harta habis nanti kalau saya keluar habis terus takutan habis tumpuk terus surat Umajah. Apa itu? Wailul likulli humazatin lumazah. Cilaka neraka wel bagi orang yang umajah. Yang Apa itu umajah? Allah sendiri memberi penjelasan. Allazi jama'a malahu wa adada, yang mengumpulkan harta. Dia dihitung-hitung terus berapa bunganya. Karena sudah ada sekarang bank syariah. Ada asuransi syariah. Ada perampokan syariah. Disyariahkan semua. jadi banyak kemasan aja dulu. Kemasan aja. Tapi praktiknya sama aja. Jadi apa? Wailul likulli humazatin alladzi jama'a wa ada yahsabu anna malahu akhrada. Dikiranya harta itu bisa mengekalkannya, bisa memperpanjang hidupnya.
Kalah. Kalah kata Tuhan. Sama sekali tidak. Layum bayan Nabi Tuhan. Nanti saya kali terjerebab dalam satu utama. Wama ada rukaman utama. Tahu nggak utama? Narul mulai muka dah. Bagaikan api menyala-nyala dalam dada. Nggak bisa tenang. Dia orang yang bertumpuk harta itu punya dia. Ya nggak tenang. Bohong itu katanya udah tenang. Nggak bisa nyenyak tidur. Berdasar ayat ini. Oh, pemirsa, channel Trias Info ini kami sengaja membahas tema tentang anak yatim dan orang miskin, mengingat saat pandemi ini kan banyak sekali ekonomi keluarga yang terjatuh ya Bung. Selain ekonomi terpuruk, jatuh miskin, juga banyak orang tua yang meninggal yang menyebabkan banyak anak-anak yatim. Itulah latar belakang pembahasan kita pada wawancara bincang tipis-tipis kali ini. Jadi kesannya tadi itu ya nggak usah merasa diri orang yang beriman apabila masih tidak peduli anak yatim, Orang miskin. mengabaikan orang miskin, membiarkan orang lapar sementara duit dia berlimpah. Maka kalau telepon tadi seadanya bisa gugur itu kalau Gugur aja supaya nggak ada masalah, cabut aja saya keluar dari sana. ya. Jadi pemirsa, ini dalam agama itu berbeda pendapat boleh itu tidak diharamkan ya Bung ya. Silakan saja, ini kan dunia demokrasi. Demikian bincang-bincang tipis saya bersama opung saya Ustadz Bunyamin Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.